Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sudah sholat hari ini, sholat dua, sudah mandi. Semoga kalian sudah siap ya. Ini kalian akan melakukan pembelajaran tematik hari ini, yaitu tema 2 subtematika pembelajaran 1. Silahkan kalian buka buku kalian di halaman 122. Oke, siapkan ya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di pembelajaran ke-1, subtematika muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif itu merupakan energi pengganti yang dapat menggantikan peranan minyak bumi atau bahan bakar fosil. Apabila sumber energi digunakan secara berlebihan, itu akan cepat habis. Oleh karena itu, diperlukan adanya sumber energi pengganti atau sumber energi alternatif. Sifat energi alternatif adalah sumbernya besar dan tidak terbatas. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Bumi itu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan gas alam. Jadi, bumi itu ternyata tapi bisa habis juga kalau kita tidak hemat menggunakannya. Jadi lambat laun itu akan habis. Maka dari itu kita membutuhkan sumber energi alternatif atau sumber energi pengganti. Nah, energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Jadi energi alternatif itu energi yang berasal dari alam, yang sudah ada di alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas karena itu ciptaannya Allah, atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Nah, contoh sumber energi alternatif yang pertama yaitu sinar matahari. Merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Jadi sinar matahari juga dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Ya, kebutuhan manusia itu terhadap minyak bumi dan gas alam itu semakin meningkat. Manusia itu memerlukan energi atau melakukan aktivitas sehari-hari. Namun energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam itu merupakan energi yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gasnya. Dan salah satunya adalah sinar matahari. Sinar matahari itu digunakan contohnya untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, ini contohnya. Dari matahari dibangkitkan ke ini namanya apa coba? Ya udah. Apa coba namanya? Nah, dibangkitkan ke dapat pengganti pembangkit listrik tenaga surya. Jadi ternyata itu alam tuh banyak sekali ya menyediakan sumber energi alternatif yang dapat dibutuhkan manusia. Nah, contoh pemanfaatan energi alternatif. Yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari digunakan membangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Sudah? Lanjut.
arus air. Nah, contoh pemanfaatan energi alternatif yaitu arus air. Air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran air dapat digunakan sebagai sumber energi. Nah, arus air itu dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA. Yang ketiga yaitu angin. Nah, angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu disebut PLTB. Nah, kalian harus hafal ya singkatannya. Kalau yang matahari tadi PLTS, yang air tadi PLTA. Kalau yang tenaga angin atau bayu itu PLTB. Nah, angin itu adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Jadi angin itu sangat besar, dapat membawa bencana juga bisa, akan tetapi angin dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Jadi ada beberapa negara energi angin dimanfaatkan untuk memutar kincir angin. Nah, kayak ini nih contohnya yang dari gambar. Kincir angin dimanfaatkan memutarkan kincir angin. Contohnya di negara Belanda. Makanya Belanda juga disebut negara kincir angin. Nah, di Belanda itu kincir angin dimanfaatkan untuk menggiling gandum. Selain itu, energi angin juga dapat dimanfaatkan untuk memompa air untuk irigasi dan pembangkit tenaga listrik atau disebut PLTB. Yang keempat apa coba? Kotoran hewan. Yang keempat, kotoran hewan. Nah, ini gas metana dari kotoran hewan ternak itu dapat digunakan sebagai bahan bakar. Jadi kotoran-kotoran sapi, terus kerbau itu dapat dimanfaatkan untuk digunakan sebagai bahan bakar. Nah, yang kelima yaitu panas bumi. Nah, bumi itu sesungguhnya tersusun dari beberapa lapisan loh. Pusat bumi itu terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Nah, hal ini memungkinkan bumi dapat digunakan menjadi sumber energi panas. Nah, energi panas bumi itu energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Ya, energi panas bumi juga disebut energi geotermal. Nah, panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Contohnya yang ada di gambar seperti ini. Jadi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, sudah. Sebenarnya tadi ada satu lagi ya, limbah misalnya ada. Kalau limbah itu di pertanian itu juga dapat digunakan pembangkit listrik biomasa. Nah, sekarang pembelajaran IPS muatan KD 3.1 dan 4.1. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia itu memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Ada yang sudah tahu? Tumbuhan jarak, ada yang pernah lihat? Nah, Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, yaitu ini tanaman jarak. Semua bagian dari tanaman jarak mempunyai kegunaan, yaitu apa ceng? Tanaman jarak yang dapat digunakan sebagai energi alternatif, contohnya daun jarak. Nah, daun jarak itu dapat digunakan sebagai apa coba? Daun jarak dapat digunakan sebagai makanan ulat
sutra. Ayo dengerin ya. Daun jarak itu dapat digunakan sebagai makanan ulat sutra, antiseptik dan anti radang. Wah, ternyata banyak ya manfaatnya. Terus getah jarak. Getah jarak digunakan untuk menyembuhkan luka dan pengobatan lain. Contohnya misal kamu jatuh, terus kena luka, terus di tetesin getahnya, pasti nanti darahnya berhenti. Nah, itu. Terus adapun yang paling tinggi manfaatnya adalah buah jarak. Nah, buah jarak itu dapat buahnya itu, dagingnya atau buahnya digunakan untuk pupuk hijau dan produksi gas. Sementara bijinya untuk pakan ternak serta sebagai bahan bakar pengganti minyak atau diesel atau solar dan minyak tanah. Jadi semua itu dapat ada fungsinya, dari daunnya, buahnya, bijinya, itu semua dapat bermanfaat dari tanaman jarak tersebut. Nah, daunnya tadi bisa jadi antiseptik, bisa buat jadi makanan ulat sutra, terus bisa dijadikan obat anti radang. Nah, getahnya itu dapat menyembuhkan luka. Buahnya atau daging buahnya itu digunakan pupuk hijau dan produksi gas. Nah, sementara bijinya itu bisa buat pakan ternak atau sebagai bahan bakar pengganti minyak diesel atau solar. Nah, pemanfaatan jarak telah memberikan kesempatan yang baik dalam berbagai bidang. Nah, contoh pemanfaatan buah jarak. Nih, pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Ini contoh manfaatnya. Banyak industri kecil yang mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi banyak sekali ya manfaat dari pohon jarak ini. Nah, minyak dari buah jarak sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar. Wah, ternyata kalau di rumah kalian ada pohon jarak, jangan dibasmi ya pohon jaraknya ya. Biarkanlah dia tetap hidup karena ternyata banyak sekali manfaatnya. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Puri, silahkan kalian kerjakan soal dari nomor 1 sampai nomor 5 di halaman 124. Tulis soal beserta jawabannya di buku tulisan rapih dan diberi tanggal. Nah, kalau yang muatan IPS, kerjakan soal di halaman 125 nomor 1 dan 2. Oke? Sekian dari Bu Puri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.